Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Inspira Frame, sobat Inspira Frame. Semoga baik-baik aja ya. Oke, jadi hari ini kita beda ya. Hari ini pink-pink gitu, jadi kayak feminim gitu. Karena kalau perempuan katanya lebih banyak pink gitu ya, suka pink gitu. Nah, padahal bener nggak sih kalau pink itu warna perempuan? Kita juga nggak tahu gitu loh. Wong Juventus aja seragamnya juga pink. Oke. Terus yang datang di sini gitu, kita juga lagi mengundang seorang tamu yang cantik ya, yang pink juga mukanya gitu kan. Tepuk tangan dong untuk Mbak Rika. Gimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah Mbak Kiti. Gimana? Merona-rona beneran? Padahal udah ini ya, nggak janjian gitu ya. Tadi tuh harusnya ngomongin soal wanita gitu. Kita pengennya pink, ternyata datang punyanya katanya nggak punya pink, punyanya yang gelap-gelap gitu ya. Karena memang katanya warna gelap itu bikin cantik. Juga sih, enggak juga. Tergantung lighting. Ini. Betul. Oke Mbak Rika, kita hari ini mau ngomongin soal inner beauty sebenarnya. Kalau Mbak Rika sendiri tuh apa sih sebenarnya inner beauty gitu? Inner beauty ya Mbak ya? Aku sih sebenarnya ini ngomongnya saya nggak apa-apa, aku kalau boleh, gue lo boleh. Kan kalau orang Jawa Timur kan aku awalnya gitu aja. Aku aja kali ya akrab santai gitu. Iya. Kalau aku sih Mbak, kalau inner beauty itu sebenarnya aku nggak seberapa paham juga ya gimana konsep inner beauty, tapi hemat aku, sependek pengetahuan aku, inner beauty itu kalau nggak salah kecantikan dari dalam begitu ya, kecantikan dari dalam yang terpancar, aura gitu ya, aura yang terpancar selain dari fisik atau selain dari luarnya. Oke, berarti dari dalam. Itu kira-kira seperti apa tuh kalau dari dalam berarti? Kalau terlihat dari terlihat dari luar gitu, itu yang terlihat apa kalau yang dalamnya cantik dan biasanya? Oke. Jadi gini Mbak, aku tuh jarang banget ya menggunakan istilah inner beauty gitu ya. Karena menurut aku inner beauty itu kan kalau kita pahami sekarang ini kan itu tadi, kecantikan dari dalam. Artinya konsep dari inner beauty ini tuh muncul sebelumnya, muncul ketika ada konsep kecantikan gitu. Jadi aku lebih suka nyebutnya adalah fisik dan non fisik gitu ya. Fisik artinya dari luar dan dari dalam gitu kan. Atau kalau fisik itu berarti ya yang bisa kita lihat gitu kan secara kasat mata dari penampilan kita gitu kan, bukan cantik ya, tapi fisik itu adalah keseluruhan gitu kan, dari apa yang kita lihat gitu kan, dari kepala sampai tubuh sampai kaki itu kan artinya fisik. Tapi kalau non fisik ya mungkin ya bisa kita rasakan ya, tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan, artinya seperti attitude gitu kan, tingkah laku, gimana cara ngomong, cara berkomunikasi yang baik gitu, bagian dari non fisik gitu. Berarti cantik itu berarti apa itu berarti? Gitu. Gini ya Mbak ya, cantik ya, kalau kita sekarang kan biasanya menyebut dengan cantik adalah nilai yang biasa kita gunakan untuk memahami orang bahwa dia itu putih gitu kan, tinggi, kemudian langsing, kulitnya bersih, kayak K-pop gitu ya lagi ya. Itu cantik gitu. Artis Korea gitu kan, drama Korea gitu. Nah itu kan sebenarnya itu kan adalah hal yang dibangun oleh masyarakat gitu kan. Hal yang dibangun oleh masyarakat. Iya, hal yang dibangun oleh masyarakat. Jadi sebenarnya kecantikan itu nggak ada patokannya gitu, nggak ada standar. Soalnya kalau misal tadi patokannya cantik, tinggi, putih, aku nggak masuk gimana nih? Iya nggak sih? Tapi padahal aku pernah baca loh kapan itu di majalah Kuncup zaman dulu waktu aku kecil tuh, bahwa di zaman Mesir kuno aja itu yang cantik yang gendut katanya. Iya. Semakin gendut dia semakin cantik gitu kan. Kan kalau
aku hidup di zaman itu kan lumayan ya, aku jadi orang rata-rata tercantik. Iya juga Mbak. Di Afrika tuh juga ada yang dikatakan cantik di perempuan-perempuan Afrika tuh adalah dia yang sudah berhasil mentato bibirnya. Jadi nowhere gitu. Iya, nowhere, terus hitam banget bibirnya itu udah dikatakan cantik banget kalau di Afrika itu. Oh, ada juga yang ini ya, yang apa di Iya bener, di Kalimantan itu. bener-bener. Nanti di suku Dayak kalau nggak salah ya. Yang ini kan luar ini ya, telinganya semakin panjang. Betul. Kemudian juga ada leher yang dipakai gelang sampai ke atas, jadi semakin tinggi, semakin apa ya, semakin panjang lehernya itu bisa dikatakan cantik. Oh, kalau di Cina atau di Mongol yang pakai sepatu paling kecil, itu juga, oh ya berarti semuanya dibangun oleh kayak kultur masyarakatnya gitu ya. Betul. Makanya cantik itu sebenarnya nggak ada patokan, nggak ada standarnya gitu. Makanya aku sampai dulu sempat baca-baca di buku gitu kan. Sebenarnya siapa sih yang bikin standar kecantikan gitu kan? Tapi semakin ke sini kita tahu bahwa cantik itu nggak hanya putih langsing gitu kan. Itu kan artinya ada patokan ya Mbak ya. Sedangkan di beberapa daerah itu cantik itu adalah sesuai dengan budaya, sesuai dengan kulturnya gitu kan. Seperti itu. Nah, baik lagi ke beberapa literatur yang aku baca, ternyata standar kecantikan itu kebanyakan memang dia itu dibangun oleh industri gitu. Industrialisasi yang punya itu ya skincare aja. Betul sekali. Industrialisasi. Kenapa aku bilang standar standar kecantikan dibentuk industrialisasi? Karena memang pada dasarnya itu standar yang kita tahu itu sebenarnya dulu kan nggak ada. Tapi memang dengan media, dengan industrialisasi yang semakin berkembang gitu kan, artinya produk-produk pemutih gitu kan, itu sebenarnya dulu kan nggak ada kan. Jarang lah ya, jarang banget. Padahal juga orang-orang dulu tuh untuk biar wajah bersih kan biasanya kan pakai Bengkoang, biasanya ya. cucian air beras. Ya emang ya. Nenek zaman dulu. Nah itu kan artinya kan belum ada industrialisasi yang seperti saat ini gitu. Nggak gencar banget ya, harus putih, orang harus putih, harus kalau sekarang suntik kayak vitamin pemutih juga gitu ya. Banyak banget hal kayak gitu. Nah itu adalah kayaknya dibentuk oleh industrialisasi sih. Ya, terus digodok oleh media, banyak iklan-iklan seperti itu kan. Apalagi macam-macam banyak banget kan. Iya, kalau kita misal ke toko yang soal kecantikan itu kan pasti luar biasa. Iya, skincare-nya luar biasa. Tapi gimana gitu loh, kita mau ngasih tahu ke semua wanita gitu di Indonesia terutama kan. Gimana gitu loh, please deh. Kita itu kan katanya kalau orang Indonesia ke luar negeri aja kan keren ya, karena katanya kulit eksotis tuh kayaknya di sana bagus banget gitu. Tapi kan tetap aja ya, selama ini pemutih tetap lebih banyak yang nyari gitu. Nah itu gimana ya nanti ya? Sebenarnya itu kan masalah mindset ya Mbak ya. Masalah mindset kita seperti apa, dan mindset itu tentunya dibangun kita banyak baca, kita banyak diskusi sama orang, kita banyak ketemu sama orang, memunculkan apa ya, dapat insight baru dari orang-orang, pengalaman gitu juga bisa mengubah mindset kita terhadap standar kecantikan yang selama ini dibentuk oleh industri dan media tadi. Berarti pengetahuan penting banget ya. Penting banget gitu. Oke. Terus ini, kalau sebenarnya boleh nggak sih gitu, kita tuh sebenarnya memang pengen ngerawat aja gitu. Betul. Itu kan kita kan kadang aku nggak pengen mutihin kok, aku cuma ngerawat gitu. Tapi itu sebenarnya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Oke, jadi sebetulnya itu memang yang dianjurkan juga gitu kan, dianjurkan kesehatan, dianjurkan mungkin agama juga ya, agama menganjurkan untuk kita merawat diri gitu kan. Jadi merawat diri itu beda dengan mempercantik diri gitu kan. Kalau merawat diri itu ya kita apa ya? Kita perhatikan dari segi kebersihan gitu kan, dari segi kebersihan, kemudian ya tentunya kita nggak jorok gitu ya. Mandi juga harus rutin, teratur. Kemudian juga ini adalah membersihkan tubuh supaya ini aja ya. Iya, kepantasan gitu ya berarti. Allah pun juga kan menyukai keindahan gitu ya. Kalau ngomongin soal, berarti kan kita di fisik ya. Berarti kalau non fisik kan berarti, tapi emang ada sih, kan kita lihat teman-teman kita gitu ya, ada yang wajahnya biasa aja gitu, nggak putih juga, nggak langsing juga, atau mungkin
kurus juga iya gitu, atau mungkin gimana, tapi memang ketika datang bawaannya kayak kita seneng aja gitu loh. Dan kadang kita juga heran, wah ada orang biasa-biasa aja tapi dapat misal suami yang ganteng banget, nah itu kan bisa jadi karena emang dia punya sesuatu kan. Apakah itu yang namanya inner beauty gitu? Jadi apa ya Mbak ya, kalau aku bilang sih orang itu kan bisa ngerasa nyaman sama kita itu kan nggak melulu soal fisik ya. Nyaman itu tadi kita tuh kedatangan temen yang enak diajak ngobrol, padahal dia juga biasa-biasa aja, nggak putih, nggak tinggi gitu kan, yang ya tinggi tadi kan standar tadi ya. Nah itu tadi balik lagi bahwa hal-hal seperti itu ya mungkin bisa dikatakan sebagai inner beauty ya. Tapi orang-orang seperti itu tuh bisa kita nilai dari ya cara dia berkomunikasi itu seperti apa, Membangun dari dalam tadi ya. Iya, dari dalam tadi itu justru itu kalau aku bilang bukan cantik ya, justru itu sebagai kekuatan ya. Menarik lah ya. Kekuatan daya tarik gitu ya, daya tarik tersendiri gitu supaya orang itu nyaman sama kita. Oh ini semua. Oke Mbak Rika, ada nggak tips-tips buat teman-teman wanita yang di sana yang sekarang masih insecure sama yang namanya cantik? Dia takut dibilang nggak cantik kayak gitu. Gimana? Oke, saran aku sih ya, tadi seperti yang tadi banyak bergaul dengan teman-teman. Kemudian ini adalah perluas circle supaya mindset kita itu juga terbuka gitu, open mind tentang pemikiran-pemikiran yang sudah tidak relevan begitu kan ya. Standar-standar yang itu sebenarnya tidak ada, itu juga harus kita pahami juga begitu. Kemudian yang paling penting adalah bukan masalah fisik kita, tapi bagaimana cara kita untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, mengaktualisasikan diri kita seperti itu yang paling penting sih Mbak, apalagi soal perempuan. Yang dirinya mungkin dipandang sebelah mata, makanya kita harus banyak ya. Iya, mengaktualisasikan diri itu penting. Potensi kita itu apa itu penting. Oke, siap. Begitu ya. Ini adalah kata-kata dari orang cantik luar dalam. Oke, sahabat Inspirasi Frame, nanti kita akan bahas lagi tema-tema tentang cantik lagi, tentang perempuan lagi dengan Mbak Rika, tapi nanti di episode ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.